今日来此，蒙与木兰人拼命。当主副盟主，在下还要劳烦你们。天音幻。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler A Record of Mortal Journey to Mortality. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita novelnya. Setelah kembali ke kediamannya, Hanli bertemu kembali dengan Senior Lu dan juga Senior Lin. Mereka sudah menunggunya di aula. Mu Feiling juga berada di sana. Melihat Hanli pulang, ia sempat khawatir terjadi sesuatu. Tetapi Hanli hanya tersenyum dan memintanya untuk beristirahat. Sikap tenang dan pengertiannya membuat Hanli merasa puas, meskipun pikirannya masih sesekali teringat pada Nanggongwan. Begitu Mu Feiling pergi, Senior Lu langsung menggoda Hanli yang terlihat jauh lebih bersemangat dari biasanya. Namun Hanli hanya tersenyum dan menebak bahwa kedatangan mereka pasti berkaitan dengan rapat yang baru saja selesai, yakni membahas invasi besar bangsa Maulan. Ternyata dugaannya benar. Senior Lu menjelaskan bahwa kabar mengenai invasi telah disebarkan ke seluruh sekte dalam aliansi Dao Surgawi. Sebagian besar kultivator Nation Soul bersedia turun tangan membantu persatuan 9 bangsa menghadapi serangan Maulan, meski mereka meminta kompensasi berupa batu roh dalam jumlah besar. Hal ini bukanlah masalah bagi aliansi 9 kerajaan. Yang terpenting, semakin banyak kultivator kuat yang bergabung, semakin besar pula untuk menahan laju invasi. Hanli sempat bingung mengapa mereka masih perlu mendiskusikan hal itu dengannya. Baginya, sebagai kultivator Nation Soul, sudah sewajarnya ia ikut bertempur menghadapi ancaman sebesar itu. Tetua Lin mengungkapkan persoalan yang sebenarnya. Menurutnya, beberapa perwakilan dari aliran kebenaran dan aliansi iblis mencurigai aliansi 9 negara memiliki agenda lain di balik perang ini. Mereka khawatir pihak itu sengaja memanfaatkan invasi Maulan untuk melemahkan kekuatan 3 paksi besar lainnya dan cara mengirim kultivator mereka ke garis depan. Sementara para tetua dari aliansi 9 negara sendiri tetap berada di belakang. Mendengar penjelasan itu, Hanli langsung memahami situasi. Jika memang benar, keseimbangan kekuatan di dunia kultivasi bisa berubah drastis setelah perang usai. Hal itu tentu tidak diinginkan oleh aliansi Dao Surgawi. Karena itulah mereka berencana mengajukan syarat dalam rapat berikutnya. Semua kekuatan besar harus mengirim kultivator Nation Soul dan kultivator formasi inti yang seimbang ke medan perang. Dan begitu tidak ada satu pihak pun yang bisa diam-diam mengorbankan kekuatan sekutu demi keuntungan mereka sendiri. Hanli tanpa ragu langsung menyetujui usulan itu. Ia juga tidak ingin menjadi pion dalam permainan politik saat mempertaruhkan nyawa melawan pasukan Maulan. Setelah semua itu, mereka juga sempat berbincang mengenai kemunculan monster besar dan berbagai jenis prajurit mantra baru yang dimiliki oleh klan Maulan. Informasi itu semakin memperjelas bahwa perang kali ini akan jauh lebih berbahaya dibandingkan invasi sebelumnya. Saat mereka berdua hendak pergi, Tetua Lu tiba-tiba menanyakan hasil pertemuan Hanli dengan kenalan lamanya. Ia seolah memastikan tidak terjadi sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusan Hanli. Hanli hanya menjawab singkat bahwa mereka sekedar mengenang masa lalu. Mendengar jawaban itu, Tetua Lu tampak lega. Hanli pun memperhatikan kedua seniornya berjalan menuju bangunan lain untuk menemui kultivator lain. Ia menyadari bahwa mereka kini memegang peran penting dalam aliansi Dao Surgawi dan sedang berusaha menggalang dukungan sebanyak mungkin. Setelah merenung sejenak, Hanli kembali memasuki kediamannya untuk beristirahat. Keesokan harinya, rapat kembali digelar dan jumlah peserta hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Selain para tetua dari 4 kekuatan besar, banyak kultivator Nation Soul Independent yang juga ikut hadir. Kehadiran mereka membuat posisi dari aliansi 9 negara tidak lagi dominan. Lady Qi dari sekte Flowing Meat dan Kung Feng yang memimpin rapat akhirnya terpaksa menerima berbagai tuntutan dari para kultivator. Keputusan terpenting yang berhasil disepakati adalah setiap misi penting harus melibatkan jumlah kultivator yang seimbang dari keempat kekuatan besar. Tidak boleh ada satu pihak yang diam-diam mengorbankan pihak lain demi menjaga kekuatan mereka sendiri. Selain itu diputuskan pula bahwa aliansi Dao Surgawi akan segera mengirim para tetua Nation Soul berserta kultivator formasi inti untuk memperkuat garis pertahanan di Soaring Heaven City.
Mereka yang berhasil memperoleh jasa besar di medan perang nantinya diperbolehkan kembali ke sekte masing-masing setelah bala bantuan tiba, sehingga tugas mereka bisa digantikan oleh pasukan berikutnya. Setelah seluruh keputusan diambil, setiap kultivator langsung menerima penugasan masing-masing. Hal ini ditugaskan bersama 2 kultivator Nation Soul lainnya, yakni Pak Tuama dari Papillon Agung dan Gu Songfu dari Sekte Roh Pengendali. Mereka memimpin 8 kultivator formasi inti menuju salah satu titik pertahanan paling penting di perbatasan negara Yu. Lokasi itu termasuk salah satu dari 10 benteng strategis yang wajib dipertahankan. Selama benteng-benteng itu tidak jatuh ke tangan Molan, musuh tidak akan mampu menguasai wilayah selatan surgawi sepenuhnya. Di sisi lain, aliansi 9 negara sadar mereka belum cukup kuat untuk menghadapi pasukan utama Molan secara langsung. Karena itu, mereka memilih bertahan dengan mengandalkan formasi besar dan berbagai pertahanan alami untuk memperlambat laju musuh. Jika pertahanan itu runtuh, pasukan Molan diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai Soaring Heaven City. Saat rombongan Hali tiba di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka, pasukan Molan memang belum terlihat. Namun benteng tersebut hanya dijaga oleh seorang kultivator Renaissance Soul dari Persatuan 9 Bangsa. Jumlah itu mungkin cukup menghadapi invasi pada masa lalu, tetapi jelas tidak memadai untuk menghadapi kekuatan Molan yang sekarang. Rekan Hali dalam misi ini adalah Pak Tuama, seorang kultivator yang ramah dan suka bercanda, serta Gu Songfu yang pendiam dan selalu memasang wajah dingin. Meskipun mereka hanya baru berada di tahap awal Nation Soul seperti Han Li, tapi aura yang dipancarkan oleh Gu Songfu membuat Han Li merasa waspada karena seolah menyembunyikan kekuatan yang tak biasa. Demi mengantisipasi serangan yang bisa datang kapan saja, ketiga kultivator Nation Soul itu memutuskan terbang lebih dahulu menuju garis pertahanan. Sementara 8 kultivator formasi inti menyusul dari arah belakang. Sepanjang perjalanan, Pak Tuama terus berbicara seakan-akan mereka sedang melakukan perjalanan wisata. Sementara Gu Songfu hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hali hanya menanggapi obrolan Pak Tuama dengan senyum tenang. Meski keduanya bersikap ramah, mereka diam-diam masih menganggap Hali hanyalah kultivator Nation Soul yang baru naik ke tingkat dan belum memiliki pengalaman tempur yang berarti. Mereka sama sekali belum mengetahui kemampuan sebenarnya yang disembunyikan oleh Han Li. Nah, hampir setengah bulan setelah peristiwa sebelumnya, suasana mencekam mulai menyelimuti pegunungan Naga Kuning di prefektur Liu. Di puncak gunung, seorang kultivator Nation Soul bernama Lu terus mondar-mandir di dalam aula batu giok dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia sudah mengetahui bahwa perang besar semakin dekat. Hanya saja belum tahu kapan musuh benar-benar akan tiba. Tak lama kemudian, sebuah jimat transmisi berwarna merah melesat masuk ke dalam aula. Begitu membaca isi pesannya, wajah Lu langsung memucat. Kabar yang dia terima jauh lebih buruk dari yang dipikirkan. Formasi pertahanan Heaven Wind ternyata telah ditembus oleh pasukan Molan. Bahkan kultivator yang bertugas menjaganya mengalami luka parah dan sedang mundur bersama sisa pasukan. Itu berarti pegunungan Naga Kuning kini harus menjadi garis pertahanan berikutnya, dan mereka tidak bisa lagi mengharapkan bantuan dari wilayah lain. Menyadari situasi yang sangat genting itu, Lu segera membunyikan lonceng khusus sebagai tanda bahaya. Denting lonceng itu bergema ke seluruh pegunungan, membuat semua kultivator yang sedang berkultivasi langsung keluar dari tempat masing-masing. Dalam waktu singkat, seluruh kawasan dipenuhi oleh kabut hijau pekat saat formasi pertahanan besar diaktifkan. Kabut itu menutupi pegunungan sejauh puluhan kilometer, menciptakan benteng alami yang siap menghadapi serangan musuh. 4 kultivator formasi inti segera berkumpul di aula utama. Mereka terdiri dari Chong Suji, 2 saudara Murong dari lembah Yellow Marvel, dan Lady Li dari Saber Transformation Dog. Setelah mendengar bahwa pertarungan Heaven Wind telah jatuh, mereka semua terdiam. Tak seorang pun menyangka pasukan Molan bisa bergerak secepat itu. Lu pun segera membagikan tugas kepada masing-masing agar seluruh pertahanan dapat dipersiapkan sebelum musuh tiba. Namun di tengah rapat darurat itu, sebuah jimat transmisi lain kembali datang. Kali ini suasananya berubah drastis. Setelah membaca pesan, wajah Lu sebelumnya muram berubah menjadi penuh kegembiraan. Bala bantuan yang mereka tunggu akhirnya telah tiba. 3 kultivator Renaissance Soul telah sampai di luar formasi dan sedang menunggu untuk masuk. Mendengar kabar itu, semangat para kultivator kembali bangkit. Keempat kultivator formasi inti segera keluar untuk menyambut tamu-tamu penting itu. Di luar formasi, 3 sosok melayang tenang di udara. Mereka adalah Han Li, Pak Tuama, dan Gu Songfu.
Ketiganya sengaja berangkat lebih dahulu agar tidak terlambat memperkuat garis pertahanan. Sementara 8 kultivator formasi inti lainnya masih menyusul di belakang. Sambil menunggu gerbang formasi dibuka, ketiga kultivator Renaissance Soul itu mengamati lautan kabut hijau yang menyelimuti seluruh pegunungan. Dari luar saja, formasi tersebut sudah memancarkan tekanan spiritual yang luar biasa. Hanli bahkan mengaktifkan kemampuan matanya untuk mengamati struktur formasi itu lebih dalam. Semakin ia melihatnya, semakin ia menyadari bahwa formasi ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaannya. Tak lama kemudian, kabut hijau terbelah dan membuka sebuah lorong menuju bagian dalam. 4 kultivator formasi inti terbang keluar untuk menyambut mereka dengan penuh hormat. Setelah saling memperkenalkan diri, Hanli menjelaskan bahwa mereka bertiga datang lebih dahulu karena situasi yang mendesak. Ia juga memberitahu bahwa masih ada 8 kultivator formasi inti lain yang sedang dalam perjalanan untuk memperkuat pertahanan. Ketika mendengar nama Hanli, kedua saudara Murong tiba-tiba merasa heran. Hanli ternyata mengenal kakak senior mereka, yakni Ni, bahkan sempat menanyakan kabarnya. Sebaliknya, kedua bersaudara itu sama sekali tidak dapat mengingat pernah bertemu dengan Hanli. Melihat kebingungan mereka, Hanli hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa mereka memang pernah bertemu di masa lalu, tetapi saat itu dirinya hanyalah seorang kultivator biasa, sehingga tidak meninggalkan kesan mendalam. Kini setelah bertahun-tahun berlalu, dia telah mencapai tingkat Renaissance Soul, sesuatu yang bahkan kedua saudara Murong itu tidak pernah bayangkan. Percakapan itu pun ditunda karena situasi perang jauh lebih penting. Mereka segera memasuki pegunungan Naga Kuning melalui lorong yang kemudian kembali tertutup rapat oleh kabut hijau. Sesampainya di aula utama, Lu langsung menyambut ketiga kultivator Renaissance Soul itu. Ia sudah mengenal Pak Tuama dan Gu Sangfu, tetapi merasa asing dengan keberadaan Hanli. Setelah mengetahui bahwa Hanli baru beberapa tahun menjadi Renaissance Soul, Lu sempat menunjukkan sedikit rasa kecewa. Dalam pikirannya, seorang kultivator yang baru menembus tahap itu mungkin belum memiliki pengalaman bertempur sebanyak kultivator senior lainnya. Meskipun begitu, Lu tetap mengucapkan terima kasih karena kedatangan mereka telah memperbesar peluang bertahan dari serangan Maulan. Hanli sendiri menyadari perubahan ekspresi Lu, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Ia tetap bersikap tenang karena tahu bahwa kemampuan seseorang tidak dapat dinilai hanya dari lamanya berkultivasi. Setelah berbincang singkat mengenai beberapa hal, pembicaraan mereka pun beralih sepenuhnya pada situasi perang yang semakin mendesak. Semua orang sadar bahwa pasukan Maulan bisa tiba kapan saja. Pertempuran besar yang akan menentukan nasib pegunungan Naga Kuning kini tinggal menunggu waktunya saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.